Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Oma Cecilia dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, edisi 20 September 2022. Selamat pagi Oma. Selamat pagi Feli. Oke, apa kabarnya nih Oma? Puji Tuhan, baik hari ini. Baik ya. Nah, kalau nggak salah Oma perdana ya datang di Betul, Oke hari ya. ini ya. Oke Oma, nah hari ini kita akan berbincang-bincang nih Oma, ngobrol-ngobrol sedikit tentang salah satu orang kudus, yaitu Santo Andreas Kim Tae-gun, Santo Paulus Songhasang, dan para martir di Korea. Namun memang mungkin kita nanti akan lebih banyak membahas tentang Santo Andreas Kim Tae-gun ya Oma ya. Nah, untuk membuka, Oma boleh sedikit dong ceritain mungkin tentang arti nama dari Santo Andreas itu apa sih? Santo Andreas dilahirkan pada kurang lebih tahun 1821. Andreas itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya laki-laki yang perkasa, pemberani. Berarti memang dari namanya sendiri saja kita sudah bisa melihat bahwa Santo Andreas itu merupakan sosok yang gagah ya Oma ya. Betul. Oke. Nah, mungkin bisa melanjutkan Oma dari bisa sedikit diceritakan juga tentang latar belakang dari beliau. Nah, Santo Andreas itu bapak keluarganya, bapaknya terutama mendapat panggilan menjadi orang Kristen. Karena itu, jadi keluarga itu menjadi keluarga Kristen, dan Santo Andreas ini dia disekolahkan di seminari, seminari di Mako, dan ditabiskan di Shanghai. Nah, setelah itu, setelah dia berkarya di sana, 6 tahun kemudian dia pulang ke Korea. Nah, berarti kembali lagi ke rumahnya ya, Oma. pada waktu itu di Korea banyak sekali penganiayaan, terutama orang-orang ya anak-anak, wanita, laki-laki, pokoknya orang-orang awam. Nah, Santo Andreas ini berkarya di sana bersama dengan Santo Paulus Songhasang. Oh, berarti memang mereka itu istilahnya partner gitu ya Oma ya. Nah, tadi yang Oma sempat sebut penganiayaan itu kepada orang-orang beragama Katolik atau bagaimana Oma? Ya, orang-orang beragama Katolik. Karena di Korea itu kental sekali dengan Konfusianisme. Sehingga apabila ada yang misalnya mereka tidak seagama dengan mereka, biasanya kalau Konfusianisme itu dia memuja leluhur. Sementara kalau kami kan tidak. Iya, Nah, betul. Karena itulah mereka tidak sepaham, jadi mereka dianiaya di sana. Wah, sayang sekali ya Oma ya. Nah, kalau ini menarik nih Oma, karena kalau seperti itu faktanya bagaimana sih perkembangan iman Katolik di Korea itu sendiri Oma? Nah, perkembangan iman di Korea sendiri itu adalah mereka biasanya ada buku-buku Mandarin dan buku-buku dari Cina, Tionghoa itu yang masuk dan mereka membaca itu sehingga mereka mengerti dan menjadi Kristen. Oke, berarti memang perkembangannya sendiri sebenarnya banyak orang Katolik di Korea ya pada saat itu ya Oma ya. Namun karena paham yang bertentangan, jadi banyak sekali yang dibantai pada saat itu Oma. Nah, Feli juga dengar bahwa Santo Andreas serta partnernya tadi itu merupakan memiliki kisah akhir hidup yang cukup tragis ya Oma ya, sehingga menjadi martir. Nah, itu boleh diceritakan sedikit Oma? Nah, mereka itu karena tidak sepaham dengan Konfusianisme itu, jadinya mereka dianiaya. Nah, bukan hanya Songhasang sama Kim Tae-gun itu ya, bukan itu saja, tetapi dengan 8.000 martir yang lainnya. Berarti memang cukup banyak ya Oma ya? Cukup banyak sekali. Dan mereka mempertahankan iman Katolik mereka sedemikian rupa, sehingga ya mau nggak mau bagaimana ya, karena mempertahankan iman yang begitu kuat dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi martir. Wah, luar biasa. Berarti memang karena mereka saking teguhnya dengan kepercayaan dan imannya mereka,
lalu mereka berdiri di situ sampai akhir walaupun kisah hidupnya itu tragis ya Oma. Kalau boleh tahu wafatnya Santo Andreas itu seperti apa Oma? Santo Andreas itu wafat bersama dengan 8.000 martir yang lainnya ya. Nah itu pada tahun 1846 ya. Nah di sana dia di penganiayaan itu 1466 itu dengan sampai dengan 1866 itu penganiayaan berat sekali buat mereka. Tetapi bagaimanapun iman itu yang mereka pertahankan. Jadi mereka rela menjadi meninggal sebagai martir. Nah kalau Feli juga dengar-dengar bahwa meninggalnya Santo Andreas ini kepalanya itu dipancung. Betul, ya? Kepalanya dipancung. Wah luar biasa. Bersama 8.000 martir Katolik di sana. Sangat banyak loh. Sangat banyak. Jadi kalau di Korea itu banyak martir-martir nomor 4 terbanyak di dunia. Iya itu adalah di Korea. Wah. Kita pasti mengiranya bahwa orang-orang kudus itu terbanyak itu di daerah Eropa ya, betul. Ya Oma ya. Tapi ternyata Korea luar biasa. Luar biasa sekali Oma. Nah kalau misalnya Feli boleh tahu nih Oma, berarti dengan 8.000 martir yang lainnya mereka dikanonisasi bersama itu bersama-sama ya? Oma? Oke Oma. Dibeatifikasi, lalu dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus. Oke Oma, berarti memang perayaan Martir Korea ini dirayakan setiap 20 September betul. Ya Oma ya, berarti hari ini pas sekali ya Oma. Ya betul. Luar biasa. Nah dari kisah-kisah Santo Andreas serta martir-martir lain-lainnya dari Korea ini kita bisa mengambil banyak hal ya Oma. Saya yakin juga teman-teman di rumah bisa merenungkan, bisa merefleksi diri bahwa salah satu hal yang bisa kita ambil itu adalah keberaniannya. Betul ya Oma ya. Keberanian karena iman. Betul sekali. Keberanian karena iman, karena kita seringkali lupa akan hal itu ya Oma ya, sangat terlena dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang sifatnya itu hanya sementara. Namun untuk iman kita sendiri itu kadang lemah, kadang Feli juga seperti itu ya, dan mungkin juga teman-teman di rumah yang pada saat ini menyaksikan siaran pada hari ini juga pasti ada masa-masa yang dimana iman kita itu serasa lemah banget Oma ya. Betul ya. Nah di sini kita diajarkan kembali bahwa kita sebaiknya memperteguh iman kita seperti itu ya Oma. Jadi kita juga tidak kalah takut, tidak kalah dengan Santo Andreas karena Santo Andreas saja berani ya sampai harus menjadi martir, dipacung kepalanya bersama dengan 8.000 martir lainnya. Nah kita udah nggak ada yang seperti itu ya, namun kita juga bisa memperteguh iman kita dengan berbagai cara yang lain tentunya ya Oma ya. Wah luar biasa Oma, cerita dari Santo Andreas ini benar-benar sangat menginspirasi kita semua ya Oma ya. Nah Feli ingin mengucapkan terima kasih kepada Oma telah datang di acara Oke hari ini edisi 20 September 2022. Nah Oma sebelum Feli menutup sesi pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya Oma ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Andreas Kim Tae-gon dan para martir lainnya, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oma, Feli mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Oma telah bersedia hadir ngobrol-ngobrol sama Feli ya tentang Santo Andreas Kim Tae-gon ini serta martir-martir yang lainnya dari Korea. Nah itu dia tadi kisah salah satu orang kudus yaitu Santo Andreas Kim Tae-gon dan para martir lainnya dari Korea. Dan itulah akhir dari kebersamaan kita pada hari ini. Nantikan video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Oke hari ini, oke hari ini.